Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Andi Juletra, mahasiswa PPG dalam jabatan B4 tahun 2025 dengan NIM 250109113661 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini tanggal 21 Januari 2026, saya akan mengambil video uji kinerja yang bertempat di SDIT Al-Madinah Kerinci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sudah makan? Baik, pada pertemuan kali ini kita awali dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk maju ke depan. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, kenapa setiap awal pembelajaran itu kita harus membaca doa? Karena dengan berdoa itu kita akan bisa mendapatkan yang namanya kejernihan pikiran. Sehingga apapun bentuk pembelajaran yang akan disampaikan itu akan mudah menyerap masuk ke dalam pikiran, kemudian akan tertanam di dalam pikiran kita sehingga nantinya bisa menjadi pengetahuan kita di masa-masa yang akan datang. Baik, untuk hari ini di lokal ini siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Kita jumlahnya 19. Tepuk tangan untuk kehadiran kita hari ini. Oke, semangat ya, masih semangat? Semangat untuk belajar ya? Ya, baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, tadi kita sudah berdoa menandakan bahwa kita itu cinta terhadap agama kita. Kita juga mengamalkan nilai-nilai di dalam agama Islam dengan mengawali setiap pembelajaran dengan berdoa. Kemudian dengan semangat kehadiran kita hari ini, hadir semuanya, itu juga membuktikan bahwa kita ini adalah para calon-calon generasi-generasi bangsa yang mempunyai tekad dan semangat yang sangat baik. Kemudian untuk lebih memberikan semangat kepada kita tentang jiwa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, coba sekarang giliran Bapak lagi yang mandunya ya. Tadi dipimpin oleh wali ketua kelas. Sekarang giliran Bapak lagi yang memandunya. Silakan semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Semuanya lihat ke sini. Indonesia tanah airku, takut pada darahku. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Baik, setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu membuktikan bahwa rasa nasionalisme di dalam dan juga semangat di dalam tubuh kita itu tandanya masih menyala. Oke. Baik, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, pertama Bapak ingin menekankan kembali bahwa kita selama pembelajaran tidak boleh ada yang ribut. Kemudian apapun bentuk tugas yang Bapak berikan nanti dikerjakan. Kemudian kalau ada teman kita yang bisa, yang pandai, yang bisa menjawab pertanyaan, kita berikan semangat. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita pada pertemuan kali ini, Bapak ingin mengulang lagi materi yang sudah Bapak sampaikan di minggu kemarin, yaitu tentang nama-nama nabi dan juga rasul. Siapa yang masih ingat ada berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani? Coba Adam. 25. Betul atau salah? Betul. Kalau betul kita kasih apa? Ya kita kasih semangat. Bagaimana kasih semangatnya apa? Coba. Tepuk semangat. Oke. Kemudian di antara 25 nabi dan rasul tadi, siapa yang namanya nabi pertama? Coba Queen lagi. Adam. Dia kan ada namanya Adam. Yang jawab pertama tadi ya, Adam. Oke. Kemudian yang namanya nama nabi terakhir siapa? Coba. Nabi Muhammad. Bagus, ketua kelas kita Nabi Muhammad. Yang pertama Nabi Adam, kemudian yang terakhir Nabi Muhammad. Kalau teman kita sudah bisa menjawab, kita kasih apa? Semangat. Oke, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, untuk pertemuan pembelajaran kita pada siang hari ini, pada hari ini, itu adalah tentang kalau kita sudah kenal nama nabi itu ada 20, nabi itu ada 25. Kemudian
pertamanya Nabi Adam dan terakhirnya Nabi Muhammad. Nah, di antara Nabi Adam dan Nabi Muhammad yang 25 tadi itu ada memiliki yang namanya sifat-sifat wajib yang harus dimiliki oleh setiap Nabi dan Rasul. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul, coba Bapak tanya dulu, ada yang tahu tidak ada berapa jumlah sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul? Ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Bagus Nadine. Ada 4. Betul. Jadi sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Nah, coba sekarang kalian perhatikan ke depan. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang sifat wajib bagi Rasul. Coba lihat lagi ya ke depannya. Ya, nih. Ini sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama itu adalah siddiq. Apa? Siddiq. Apa itu siddiq? Itu artinya adalah bahwa setiap Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat yang jujur. Apa arti siddiq? Jujur. Arti siddiq itu adalah jujur. Kemudian yang kedua, Nabi dan Rasul itu juga mempunyai sifat yang namanya sifat amanah. Apa nama sifat yang kedua? Amanah. Apa itu sifat amanah? Amanah itu artinya adalah dapat dipercaya. Jadi seorang Nabi dan Rasul harus dapat dipercaya. Apapun bentuk perkataan, apapun bentuk perbuatan, apapun bentuk yang dilakukan harus dapat dipercaya. Terutama adalah pembicaraannya. Kemudian yang ketiga itu adalah tabligh. Apa yang ketiga? Tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh itu artinya adalah menyampaikan. Apa arti tabligh? Tabligh itu artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan? Pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada umatnya. Itu namanya tabligh. Kemudian yang keempat, fatonah. Apa yang keempat? Apa itu fatonah? Fatonah itu artinya cerdas, pintar. Jadi Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat yang cerdas dan juga pintar karena wahyu diturunkan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi, kepada malaikat Jibril menyampaikan kepada para nabi dan juga rasul. Oke. Sekarang di dalam kehidupan kita sehari-hari, enggak usah lagi dari ke depan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, nanti dicatat ya mana yang penting dan yang mana yang supaya mudah diingat, silakan nanti dicatat. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mesti meneladani yang namanya sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Apa sifatnya yang wajib kita teladani? Yang tadi, pertama kita harus selalu jujur. Harus selalu jujur. Kenapa kita harus selalu jujur? Agar supaya kita itu bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau kita mempunyai sifat jujur, orang tua kita akan senang dengan kita. Misalkan dia diminta untuk pergi jajan,
pergi jajan ke warung, kemudian beli minyak, dikasih uang 10.000 beli minyak, ternyata cuma 8.000. Ini kembaliannya 2.000. Jujur, jangan ditilap, jangan diambil uangnya. Contoh lagi, hari ini siapa yang jajannya paling banyak, angkat tangan. Yang jajannya di atas 10.000, angkat tangan. Yang uang jajannya di atas 10.000. Jujur. Nadine jajannya berapa? 15.000. Itu tandanya orang yang jujur. Oke. Siapa lagi yang hari ini sehabis pulang sekolah nanti belajar di tempat pengajian? Coba angkat tangan. Banyak. Yang tidak ngaji sore, angkat tangan. Yang tidak ngaji sore, yang nggak ngaji sore ini, nggak ada. Berarti ngaji semua nanti sore. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Itu sifat jujur. Kemudian yang kedua, sifat amanah. Apa itu amanah? Tadi amanah itu adalah dapat dipercaya. Orang yang amanah itu dapat dipercaya. Apa contohnya orang yang amanah? Contohnya ketua kelas. Dipilih dia jadi ketua kelas. Dia amanah, dapat dipercaya. Sehingga dia bisa jadi ketua kelas. Kemudian contoh yang lain apa? Amanah itu tadi seperti yang Bapak sampaikan, Alisa nitipkan pesan kepada Queen menyampaikan pesannya dengan benar dan jujur. Itu juga namanya contoh sifat amanah yang harus selalu kita contoh dan kita tiru. Jangan lain yang disampaikan orang kepada kita, lain yang kita sampaikan, lain yang orang percayakan kepada kita, lain yang kita kerjakan. Itu sifat yang tidak amanah. Kalau kita menjadi orang yang tidak amanah, maka kita akan masuk ke dalam api neraka. Mau masuk neraka? Mau masuk neraka? Nadine mau masuk neraka, Nadine? Neraka itu panas, lebih panas daripada matahari yang ada di bumi. Ada yang mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau. Makanya kita harus mempunyai sifat yang amanah. Oke, sebelum kita lanjut ke sifat yang ketiga dan keempat, kita relax dulu. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Nanti kalau Bapak bilang dikasih apa, kasih goyang ya. Oke ya. Oke. Dikasih apa? Kasih W. Kasih O, kasih W. Oke. Ulang sekali lagi yang semangat. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Duduk lagi. Lanjut ke sifat yang ketiga. Yang ketiga itu adalah tablik. Apa itu tablik? Tablik itu menyampaikan. Tablik itu menyampaikan. Apa yang disampaikan? Kalau Nabi itu menyampaikan risalah, menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selaku manusia, apa yang kita sampaikan? Kita menyampaikan perkataan yang baik dan juga benar yang disampaikan, berita yang tepat yang disampaikan. Jangan berikan berita hoax. Tahu hoax? Apa hoax? Bohong. Sampaikan yang baik-baik, sampaikan yang bagus-bagus. Apapun bentuk yang diberikan kepada kita amanah, sampaikan dengan baik. Jangan salah menyampaikan. Kemudian yang keempat adalah fatonah. Apa tadi fatonah? Cerdas, pintar. Kalau pintar, kita sebagai anak sekolah yang rajin belajar, yang setiap hari belajar, haruslah kita ini menjadi anak yang
pintar. Jadi anak yang pintar. Kalau kita rajin belajar di sekolah, rajin belajar di rumah, jadi anak yang pintar. Tapi kalau kita tidak rajin belajar, di sekolah malas, pulang sekolah tidak mau ngaji, tidak mau belajar lagi di TPA, maka kita akan menjadi anak yang bodoh. Mau jadi anak pintar? Kurang keras jawabannya. Mau jadi anak yang pintar? Salah satu cara menjadi anak pintar adalah dengan belajar. Oke. Supaya kita mudah untuk menghafal yang namanya sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ini, coba kita nyanyi. Ya. Kalau nyanyi itu, nyanyi itu terkadang lirik-liriknya bisa langsung tersimpan di otak kita. Coba kita nyanyi, ya. Oke, ya, kita ikuti sama-sama, ya. Nanti setelah ini yang belum hafal kita ikuti, ya, biar hafal, ya. Kita hafalkan sifat Rasul ada 4. Sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatona artinya cerdas. Mari kita hafalkan, juga kita amalkan. Oke. Ada yang belum bisa? Coba yang keras sekali lagi, ya. Mari kita hafalkan sifat Rasul ada 4. Sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatona artinya cerdas. Mari kita hafalkan, juga kita amalkan. Oke. Itu tadi lirik lagunya supaya mudah untuk dihafalkan. Mari kita hafalkan sifat Rasul ada 4. Sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatona artinya cerdas. Mari kita hafalkan dan juga kita amalkan. Itu yang paling penting, yang terakhir. Di samping hafal juga kita harus mengamalkan. Oke, sekarang Bapak akan memberikan kepada kita semuanya. Di dalam ini sudah ada kelompok-kelompoknya. Ini ada 3 kelompok. Bapak akan memberikan tugas kelompoknya. Nanti di dalam tugas kelompok ini kalian akan membuatkan. Nah, coba boleh nanti ditulis nama kelompoknya. Nanti disilangkan. Misalkan sidik apa tadi artinya? Nah, coba. Kemudian ini ada sifat wajib bagi Rasul. Tadi juga sudah Bapak sampaikan sifat wajib bagi Rasul. Coba kalian tuliskan apa yang kalian ketahui. Oke? Nih. Dikerjakan cukup 1 lembar. Kerjakan sama-sama saja. Cukup 1 orang yang nulis. Silakan Bapak kasih waktunya 2 menit. Biar singkat. Kuranglah 2 menit. Ayo. Biar singkat, ayo. Ada yang kelompok yang sudah? Yang yang mencocokkan, yang menghubungkan sifat wajib bagi Rasul, ya sudah?
Sudah, coba yang sudah boleh ke depan. Ayo. Ya sudah boleh ke depan. Ya sudah, ayo. Coba satu aja, satu orang saja, ayo. Ayo, satu orang. Ayo, ya Nadine ya. Ayo Nadine. Bacakan Nadine. Apa yang dibuat Nadine ini? Coba nanti kita kasih apa? Kita kasih W. Oh, W ya, kalau dia betul ya. Coba lihat. Coba Nadine. Sidik. Jujur, betul apa salah? Betul. Amanah, dapat dipercaya, betul apa salah? Betul. Kemudian tabligh, menyampaikan, betul apa salah? Betul. Kemudian fatonah, cerdas, betul apa salah? Betul. Ah ya, oke. Kalau betul kita kasih apa? Ulang, kurang keras. Kita kasih apa, ayo? Oke, tepuk tangan untuk perwakilan dari kelompok 1. Ya, ayo. Duduk. Oke, kelompok 2 ada yang sudah? Coba. Yang apa namanya? Yang tugas satunya ada yang diisi? Contoh. Oke, yang itu saja. Oke, ayo maju ke depan. Boleh maju. Siapa yang maju? Oh, oke, Adam. Wah, ini nabi pertama, namanya Nabi Adam. Di lokal kita juga ada namanya Adam. Oke, Adam. Sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, fatonah, cerdas, tabligh, menyampaikan. Betul apa salah? Oke, dikasih apa? Kasih. Oke, silakan tepuk tangan untuk Adam. Silakan ke belakang. Oke, untuk kelompok 3 aja, enggak usah lagi. Sudah dibuat? Sudah. Ayo, coba yang ini saja. Yang LKPD yang satunya. Oke, yuk bawa ke depan. Siapa? Siapa yang tampil? Oke, Aira, ayo Aira ke depannya. Ayo Aira. Ini apa ini? Oh ya, jujur. Ini dapat dipercaya, menyampaikan, cerdas. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk si Aira. Kita kasih apa Aira? Kasih. Oke, tepuk tangan. Silakan ke belakang. LKPD-nya dikumpulkan semuanya. Ayo, dikumpulkan. Oke, kemudian terakhir tadi kerjanya kerja kelompok. Terakhir kita kerjanya kerja sendiri-sendiri. Nggak boleh lihat kiri kanan, nggak boleh lihat kawan. Walaupun duduknya satu kelompok, kerjakan saja. Ini ada soal evaluasi mandiri. Kalian tahu apa tidak? Disilang saja. Oke, yuk silakan. Silakan dibuat sendiri. Ayo, dibuat namanya, jangan lupa ya. Secepat yang kalian bisa. Yang paling cepat, yang paling betul berarti itu yang luar biasa itu. Bapak kasih waktunya paling lama 2 menit. Karena lokal kita lokal yang semangat. Ayo. Paling lama. Kenapa? Enggak ada pena. Nih pena Bapak pakai. Ya. Sudah. Oke, ya. Wih, Adam luar biasa Adam. Wih, ya. Bagus ini. Luar biasa Adam. Ica juga. Bagus. Yang kedua Ica. Kemudian yang ketiga ini Naya. Kemudian Cece. Bagus ya. Nanti kita koreksi, kita lihat siapa yang nilainya paling tinggi. Wah, tapi bagus-bagus semua. Hampir banyak yang betul ini. Ini sudah bagus-bagus, ya kan? Bagus-bagus ini. Wah.
Luar biasa. Oke. Terakhir, sebagai penguatan untuk kita semuanya, Bapak akan memberikan kuis. Kuisnya. Ini ada kuisnya ini, bisa dilihat langsung nih di depan. Oke. Nampak kan? Berikut ya ini yang termasuk 4 sifat wajib bagi Rasul adalah apa? Jujur, sabar, dermawan, sidik, amanah, tabligh, fatona. Jujur, sabar, baik, sombong, pemarah, pintar. Yang betul adalah Oke. Kemudian yang kedua, sidik berarti jujur dan berkata benar. Oke. Ya, betul. Itu betul. Kalau betul, tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang ketiga lagi, contoh perilaku amanah adalah A. Mencuri mangga, B. Suka berbohong, C. Menjaga barang titipan teman dengan baik, atau D. Tidak mengerjakan PR. Oke, kita klik, betul apa salah? Coba lihat di depan. Betul, teman-teman. Oke. Tabligh berarti A. Rajin belajar, B. Selalu bergembira, pandai berbohong, kemudian menyampaikan pesan dengan benar. Menyampaikan pesan dengan benar. Iya, betul. Bagus. Fatona artinya cerdas dan memiliki. Oke. Ya, betul juga. Kemudian yang selanjutnya, ketika Nabi Muhammad SAW berdagang, beliau selalu berkata jujur sehingga orang mempercayainya. Kisah ini menunjukkan sifat sidik. Oke, betul juga. Kita lihat nomor 7 lagi. Nabi Muhammad selalu menjaga amanah barang dagangan milik orang lain. Hal ini menunjukkan sifat amanah. Oke, coba kita klik. Ya, betul. Kemudian selanjutnya, seorang temanmu menitipkan uang oleh ibunya. Dititipi uang oleh ibunya. Namun ia ingin memakai sedikit uangnya tanpa izin. Sikap terbaik yang kamu lakukan berdasarkan teladan Rasul adalah membiarkan, mengambilnya, mengabaikan urusan itu, atau menasehatinya. Menasehatinya. Coba kita klik. Betul apa salah? Ya, betul. Tepuk tangan. Ini soal ke-9. Di sekolah kamu melihat temanmu melakukan kebohongan untuk menutupi kesalahannya. Sikap yang paling mencerminkan teladan Rasul adalah ikut berbohong, diam saja, menyalahkannya di depan umum, atau menasehatinya. Menasehatinya. Oke, betul juga. Tepuk tangan. Yang selanjutnya, dari pilihan berikut manakah tindakan yang sesuai dengan sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari? Mengembalikan atau melaporkan barang yang ditemukan kepada guru, tidak menyampaikan pesan, menyembunyikan, menyontek. Yang mana yang betul? Coba kita klik yang A. Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, selesai permainannya ya. Permainannya selesai. Baik, untuk minggu depan nanti kita akan belajar tentang sifat mustahil lagi. Tadi ada sifat wajib, ada mustahil lagi. Jujur itu apa lawan katanya? Apa yang mustahilnya bagi Nabi dan Rasul? Oke. Sekarang karena kita sudah melaksanakan pembelajaran, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita semuanya dan bisa kita amalkan. Oke. Sebelum kita keluar, silakan ketua kelas pimpin doa di depan. Silakan. Al-Qiyam Ta'zim Salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Oke, silakan boleh Bapak akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Bapak akhiri dengan menutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat. Dimulai dari kelompok yang sini. Silakan. Salam dengan Bapak dulu di depan. Ya. Oke, bagus. Ya, langsung ke belakang. Oke. Lanjut ke kelompok yang ini lagi. Oke, terus ke kelompok yang ini lagi. Oke, yuk.